Nah, di depan kita sudah ada Bang Wendy. Buat teman-teman yang mau mencatat, silakan kertas sama pulpennya disiapkan gitu ya. Kita kuliah. Bang Wen, oke, siap ngos-ngosan ya? Ayo. Yuk, oke. Bang, pertanyaan dari saya nih, Bang. Sebagai pemula, apa aja sih yang harus diketahui dari akuarium dan kabinet ini? Nah, itulah yang akan gue presentasiin ke mungkin sekitar 4 atau 5 slide ke depan. Ya kita mungkin ngambil waktu presentasi dulu 10-15 menit. Nanti kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silakan langsung tanyakan di kolom komentar. Tapi pertanyaannya mohon pertanyaan yang berkaitan sama tema ya. Tema kali ini kita akan ngebahas mengenai akuarium dan kabinet, baik itu jenisnya, ukurannya, dan tipe-tipenya gitu ya. Nanti kalau teman-teman di sini kan baru 10 orang nih yang join, 10 orang pun termasuk kita bertiga. Nanti kalau ada yang ketinggalan, akan ada tayangan ulangnya insya Allah hari Kamis di channel Aquajaya Aquariset. Oke, kita mulai aja ya. Jadi kalau kita main aquascape, seperti ronde sebelumnya kan gue juga udah jelasin ya, aquascape itu harus ada medianya, ada wadahnya, yaitu wadahnya adalah akuarium. Nah, akuarium sendiri sebenarnya untuk aquascape tuh memiliki jenis dan ukuran ya, dan tipe-tipe yang spesifik untuk mendukung si layout aquascape-nya itu bisa terlihat lebih cantik. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi agak sedikit berbeda sih sebenarnya dari sisi ukuran terutamanya dengan akuarium-akuarium lain yang biasa kita temukan di pasaran bahkan. Lalu juga kalau untuk kabinet, gue juga pernah punya pengalaman buruk mengenai kabinet. Nanti mungkin akan gue ceritain, gue share belakangan. Jadi kabinet pun harus kita perhatiin juga, baik dari sisi jenis bahannya, lalu jenis lapisannya, modelnya, dan bagaimana bentuk si kabinet yang ideal itu untuk bisa mendukung kemudahan kita hobi aquascape ini. Oke, kita masuk slide yang pertama ya. Nah, yang pertama kita bahas akuarium dulu. Kalau dari sisi bahan, tentunya teman-teman nggak asing dengan akuarium akrilik ya. Nah, akuarium akrilik seperti yang terlihat pada gambar. Dan akuarium akrilik ini biasanya sifatnya itu dia fleksibel, itu plusnya ya. Fleksibel dalam artian dia lentur, tidak mudah pecah ya, karena memang bahannya akrilik itu kayak ada semi-semi plastik lah ya, jadi dia fleksibel. Lalu juga dia dari segi bobot dia ringan, jadi gampang dibawa-bawa, itu sisi plusnya. Tapi sisi minusnya juga ada ya, namanya juga barang pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Sisi minusnya dia gampang tergores, akrilik ini gampang banget tergores, dan untuk ketebalan yang sama dengan ukuran yang sama, harganya juga lebih mahal dibanding kaca. Dan yang terakhir, minusnya itu adalah dia kurang atraktif ya. Kenapa kurang atraktif? Karena biasanya kalau akuarium akrilik, biar harganya bisa murah, pasti dibikin akriliknya tipis. Sehingga harus dikompensasi dengan adanya tulangan ya. Rim biasanya orang bilang. Tulangan di atas tuh yang kayak, apa namanya, yang kayak bar warna hitam di atas atau di bawah, itu mengurangi sisi estetis si aquascape itu sendiri. Kalau kita sih pengennya akuarium itu ya polos saja, bening, bahkan seperti tidak ada kacanya gitu kan. Bagaimana cara kita menuju situ? Biasanya kita menggunakan bahan kaca ya. Nah, bahan kaca ini plusnya dia lebih tahan gores ya, dia lebih kuat daripada goresan misalkan ada pisau scraper ataupun alat-alat lainnya. Karena kan kaca ini biasanya bahannya itu, bukan biasanya, kaca ini selalu bahannya adalah dari silika ya. Dan mana silika ini kalau secara keilmuan dia itu memiliki kekuatan itu ataupun tingkat kekerasan. Kalau teman-teman yang sering main batu cincin ngerti lah ya, skala Mohs. Kekerasan itu 7. Jadi benda-benda yang bisa menggores kaca adalah benda-benda yang kekerasannya di atas 7 skala Mohsnya. Misalkan kayak stainless steel ataupun pisau itu bisa menggores kaca. Cuman kalau bahan-bahan yang kekerasannya di bawah 7 itu tidak dapat menggores kaca. Walaupun sebenarnya jenis kaca pun macam-macam ya, sehingga tingkat ketahanan goresnya pun juga macam-macam gitu. Lalu kalau dibandingin sama akrilik, untuk ketebalan dan ukuran yang sama, harganya dia lebih murah, itu sisi plusnya. Dan bentuknya itu menjadi lebih atraktif karena kita bisa bikin rimless ya. Istilah rimless itu artinya tidak ada tulangannya, nggak ada bannya seperti yang terlihat di gambar. Jadi akuariumnya itu bisa terlihat bening banget, dan juga tidak ada halangan untuk mata kita memandangnya gitu. Tapi minusnya juga ada karena dia bahannya kaca ya, tentu saja kaca itu lebih mudah pecah ya, dan
bobotnya juga lebih berat dibanding akrilik. Nah, kaca sendiri juga grade-nya itu ataupun tingkatannya itu, tingkat kebeningannya itu macam-macam ya. Kalau kalian lihat gambar yang di kanan bawah, itu ada yang warnanya agak hijau kebiruan, kadang hijau, kadang biru gitu. Ada yang warnanya bening banget. Nah, yang warnanya bening banget ini biasa disebut dengan kaca OptiClear. Apa pembedanya? Nah, kaca OptiClear ini dia memiliki kandungan Fe ataupun kandungan besi yang rendah ya. Jadi biasa juga kalau orang sebut itu adalah low iron glass gitu. Jadi kadar Fe-nya rendah sehingga dia bisa lebih bening. Jadi ternyata bahan Fe ini membuat kaca itu terlihat kehijauan atau kebiruan. Nah, tapi ada minusnya juga ya. Karena dia mungkin karena kadar Fe-nya rendah, yang mana Fe itu kan besi ya, sehingga dia relatif lebih mudah tergores dibanding kaca yang iron-nya lebih tinggi gitu. Jadi walaupun dia bening banget, tapi ternyata dia agak lebih mudah gores ketimbang kaca biasa. Gitu ya. Jadi ada plus dan minusnya. Dan minusnya lagi si OptiClear ini harganya berkali-kali lipat lebih mahal dibanding kaca biasa, bisa 2-3 kali lipat lebih mahal. Kalau gue pribadi sih, gue lebih suka memang yang OptiClear, cuma memang harus lebih hati-hati aja dan memang harus spending budget lebih banyak gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, dari sisi ukuran. Nah, ini yang paling krusial sebenarnya terhadap layout aquascape. Bagaimana kita membuat aquascape itu layoutnya ataupun tampak lebih maksimal ya. Jadi kalau gue pribadi, untuk lebar akuarium itu gue seneng yang lebarnya panjang, bukan lebarnya panjang ya, yang lebarnya deep lah gitu. Jadi ke belakangnya makin lebar. Jadi makin lebar, makin terlihat akuarium itu lebih dalam. Sehingga kalau kita bikin layout itu akuarium terlihatnya jauh banget layoutnya. Apalagi kalau kalian bikin layout pegunungan yang ada kayak jalan di tengahnya, kalau akuariumnya lebar, itu kelihatannya akuariumnya, pemandangannya ataupun layoutnya itu jauh banget ke belakang, infinity istilahnya. Nah, selain itu juga semakin lebar ukuran akuarium, artinya juga kita semakin banyak media tanam ya, semakin banyak area yang bisa ditanami oleh tanaman, dan semakin banyak juga area yang bisa kita taruh hardscape gitu. Jadi menurut gua pribadi, lebar akuarium itu adalah minimal setengah dari panjangnya. Jadi misalkan akuarium kalian 60 cm, lebar yang ideal itu minimal 30 cm atau lebih gitu ya. Nah, sedangkan untuk tingginya, maksimal itu adalah setengah panjang ya. Contoh lagi tadi misalkan akuariumnya 60 cm, lebarnya 30 cm, tinggi maksimalnya adalah 30 cm gitu. Kenapa kayak gitu? Karena kalau semakin tinggi akuarium kalian, artinya juga kalian harus menggunakan kaca yang lebih tebal karena akuarium itu ketahanannya itu adalah dari bobot air, tinggi bobot air. Semakin tinggi si akuariumnya, semakin tinggi kolom air kalian, maka tekanannya akan semakin besar sehingga kaca yang kalian gunakan itu harus semakin tebal juga. Dan hal lain, kita juga harus bikin tanamannya itu juga tinggi-tinggi gitu ya. Karena kalau misalkan akuarium terlalu tinggi tapi tanamannya pendek-pendek, artinya kalian banyak empty space, ruang kosong di atas, dan itu membuat layoutnya tidak enak dilihat. Jadi contoh lagi, misalkan akuariumnya 1 meter, berarti lebarnya minimal adalah 50 cm, ataupun mungkin 60 cm, dan tinggi maksimalnya adalah 50 cm gitu ya. Ya, contoh nih, 60, 30, 30 gitu, 60, 40, 30, 90, 50, 40, 120, 60, 50. Cuman masalahnya kalau akuarium pabrikan, contohnya misalnya kita sebut merek aja ya, Gex Glass Terrier, itu kebanyakan malah tingginya lebih tinggi daripada lebarnya. Kayak yang 60 cm dia 60 kali 30 kali 40. Yang 90 dia 90 kali 40 kali 50. Jadi berkebalikan dengan apa yang kita inginkan di ukuran akuarium untuk aquascape yang ideal, seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan juga nanti bagaimana dengan tebal kacanya. Nah, tebal kaca itu untuk akuarium rimless, ukuran 60 cm itu minimal adalah 6 mili tebalan kacanya ya. Kalau 90 cm itu minimal 10 mili, 120 cm minimal 12 mili. Kalau untuk ukuran lainnya, kalian tinggal googling aja aquarium thickness calculator gitu ya. Nanti kalian masukkan safety faktornya itu 4. Nah, safety faktor 4 ini adalah safety faktor untuk akuarium yang rimless, akuarium yang tanpa ban, akuarium yang tanpa tulangan gitu ya. Nah, ini contohnya. Ini akuarium yang didesain khusus untuk aquascape ya. Yang paling kiri atas itu adalah akuarium 30 cube ya. Jadi ukurannya 30 kali 30 kali 30, dengan ukuran segini masih aman menggunakan kaca 5 mili untuk rimless. Lalu yang di sebelah kanannya adalah 60 kali 50 kali 36. Wah, ini lebih parah lagi ya, lebarnya 50 nih. Dia safety factor 4 itu akan menghasilkan kaca dengan ketebalan 8. Dan selanjutnya nanti bisa kalian lihat sendiri. Jadi 90 cm itu 10 mili, 120 cm itu 12 mili, dan 150 cm itu 15 mili. Nah, cuman
kadang-kadang kita ngelihat harga akuarium 120 cm katakan 3 juta gitu rimless ya. Yang 150 cm ini harganya bisa 2 sampai 3 kali lipat gitu. Walaupun ukuran akuariumnya sama gitu misalnya contoh ya. Kenapa? Karena harga kaca dari 12 mili ke 15 mili itu lompatnya jauh banget, selisihnya nggak deket gitu. Jadi memang ada akuarium dengan ketebalan 15 mili, kalau kalian pengen bikin 1,5 meter rimless, harus pakai 15 mili kan, itu budgetnya akan mahal banget. Cuman gue pernah ngobrol sama tukang kaca yang bikin kacanya Super Mega Tanknya Kang Irfan, katanya daripada kalian pakai 15 mili satu biji, lebih ekonomis itu kalian menggunakan 8 mili yang dilaminating, di double gitu ya. Jadi harganya lebih murah dan kekuatannya akan lebih baik, lebih kokoh gitu. Jadi instead of pakai 15 mili single, lebih baik pakai 8 mili double gitu. Oke, itu untuk akuarium kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya adalah kabinet. Nah, tadi mungkin gue mau ceritain dulu pengalaman gue 10 tahun yang lalu. Jadi saat itu belum ada Monte Carlo di Indonesia ya. Jadi tanaman karpet primadona saat itu adalah Hemianthus cuba ya, ataupun HC cuba. Nah, HC cuba sendiri itu adalah tanaman karpet yang paling sulit untuk ditumbuhkan menurut gua ya. Apalagi 10 tahun lalu teknologi lampu belum seperti sekarang, lalu substrat juga masih mahal banget kalau nyari soil dan lain-lain. Akhirnya ada metode dari Tombar ya, dia mengeluarkan metode namanya DSM, Dry Start Method. Ya, singkatnya Dry Start Method ini seperti kalian nanam karpet seed tuh. Jadi kondisi soilnya dibikin lembab aja, substratnya dibikin lembab, lalu si kubanya ditanam seperti orang ngedaratin tanaman. Saat kubanya udah penuh, itu baru diisi air ya. Nah, gue waktu itu udah meng-DSM-kan atau mendaratkan si kuba ini di akuarium 90 cm itu sampai 2 bulan udah full. Nah, akhirnya gue isi air full. Pas gue lihat kenapa bawahnya ada bocoran, ternyata pas gue cek lagi di akuarium 90 cm gue, padahal akuarium 90 cm itu udah ketebalan kacanya udah 10 mili ya, udah aman banget. Ternyata ada retak halus. Dan dilihat-lihat, retak halus itu ternyata karena si kabinetnya yang ngelengkung. Walaupun udah kasih tulang di tengah, kabinetnya ngelengkung. Karena bahan kabinetnya ketebalannya kurang oke dan jenis bahannya juga kurang oke. Jadi akhirnya udah nunggu 2 bulan sia-sia, akuarium retak, pecah, nggak bisa diapa-apain. Akhirnya gue bongkar lagi, gue bikin kabinet baru, beli akuarium baru, planting lagi dengan desainnya yang sama, tapi kali ini nggak pakai DSM, langsung ditancap aja. Itu pengalaman 10 tahun yang lalu. Jadi kalian harus perhatikan juga bahan kabinet yang kalian gunakan ya. Nah, yang pertama biasanya kita gunakan itu plywood. Plywood itu kalau bahasa tukang lokalannya biasanya orang menyebut multiplex ya, seperti triplek yang berlapis-lapis. Lalu ada juga biasa orang pakai yang namanya blockboard. Blockboard ini mirip juga tadi dengan plywood ini, cuman dia bukan lapisan triplek. Tripleknya cuman atas bawah ya, tengah-tengah itu seperti kayu solid. Jadi dari sisi kekuatan, blockboard ini harusnya lebih kuat dibanding plywood. Dan plywood tadi juga kurang kuat terhadap cuaca dan air ya. Kalau dia kena air lebih gampang ngembang tempelan antara tripleknya itu. Jadi gue sih pribadi lebih merekomendasikan menggunakan blockboard untuk kabinet kalian. Dan yang perlu diperhatikan lagi adalah tebalnya itu rata-rata orang pakai 18 mili ya yang aman. Untuk akuarium 30 cm ataupun sampai akuarium yang gede, biasanya kalau kita dari Aquajaya atau Aqualand Bekasi itu menggunakan bahan blockboard 18 mili. Lalu juga hindari penggunaan particle board ataupun MDF ya. Seperti gambar ini kalian tahu ya, misalkan kayak kalian beli rak-rak dari Olympic gitu ya, yang menggunakan kayu daur ulang dari serbuk kayu gitu. Itu particle board kan ya, di press ya. Betul, presan dari serbuk kayu itu sangat kurang rekomendasi karena nggak kuat dan juga dia gampang mekar kalau kena air. Lalu kalau untuk ukuran di atas 120 cm, kalau kalian menggunakan blockboard tebal 18 mili itu sangat direkomendasikan menggunakan rangka ya. Jadi si kabinetnya dibikin rangka besi baru dilapisin dengan si blockboard. Nah, bagaimana dengan pelapis si blockboardnya? Itu biasanya ada pilihan. Kita bisa pakai HPL seperti gambar yang di kanan ini. HPL itu seperti kayak lapisan apa ya, kayak mika atau plastik gitu ya, yang tahan sama air dan berbagai macam motif. Ada juga pilihan lainnya adalah Duko. Duko ini seperti cat ya, cat Duko. Nah, ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing sebenarnya. HPL ini memang relatif lebih murah ketimbang Duko, dan pekerjaannya biasanya akan lebih rapi HPL dan motifnya juga banyak ya dibanding Duko. Cuman biasanya
Nah, untuk finishing cat duko itu biasanya lebih rapi pada sudut-sudut dan siku-sikunya gitu ya, dan nggak tajam gitu. Sedangkan untuk HPL itu biasanya suka ada jarak antara lapisan HPL di siku-siku kabinetnya gitu ya. Cuman biasanya pengerjaan kabinet yang benar, yang rapih, itu ada istilah namanya edging ataupun tusir ya. Nah, seperti ini. Nah, pakai HPL ternyata bisa rapih juga. Jadi di sudut-sudutnya itu kayak seperti dikasih bahan lagi sesuai dengan warna HPL-nya, dan dipoles lagi sehingga dia melengkung ujungnya, nggak tajam dan rapih. Jadi, terlihatnya seperti kayak satu lapisan semua. Istilahnya edging atau tusir kalau bahasa apa namanya tukang lokal itu dibilangnya ditusir. Jadi kalau kalian beli kabinet pakai HPL, bang, kabinet HPL-nya ditusir apa enggak? Gitu. Kalau ditusir itu ya seperti gambar sekarang. Lalu untuk ukuran, nah tentunya untuk kabinet panjang dan lebarnya itu mengikuti ukuran tank ya. Jadi kita biasanya untuk bikin kabinet yang enak dilihat mata itu kalau akuarium 60 cm, ya panjang kabinet itu juga 60 cm, begitu juga lebar. Jadi ngepas gitu ya. Dan sedangkan untuk tingginya biasanya mengikuti tinggi tabung CO2. Nah, biasanya kan teman-teman banyaknya pakai tabung CO2 yang 5 kilo ya, yang besi. Itu plus regulator, plus juga sama apa namanya bubble counter tuh rata-rata tingginya adalah 80 sampai 85 ya. Jadi tinggi dalam di bagian kabinetnya itu ya minimal 80 sampai 85 gitu. Dan biasanya kalau ditambahkan dengan ketebalan si blockboardnya, ya tinggi ideal tuh sekitar 90 cm. Selain itu, biasanya gue juga mencoba bagaimana supaya tinggi kabinet plus tinggi akuarium, tinggi totalnya itu tidak lebih dari ketiak gitu ya. Jadi pada saat kita maintenance, kita nggak perlu jinjit gitu. Dan kalau terlalu pendek, kalau terlalu tinggi kita akan jinjit, kalau terlalu pendek kita akan bungkuk gitu. Jadi yang ideal itu ukuran tinggi tank plus tinggi kabinet itu adalah seukuran ketiak kalian, biar gampang maintenance-nya. Cuman kalau tidak memungkinkan, apalagi akuariumnya udah yang gede-gede, ya mau nggak mau kalian harus jinjit sih. Iya, pakai tangga mungkin. Pakai tangga atau pakai kursi. Lalu style, nah style yang paling banyak dicontek sama orang, memang ADA ini kan selalu menjadi trendsetter di dunia bisnis aquascape ya. Itu yang ADA style, kabinetnya ADA atau mereka jual dengan nama ADA stand gitu ya. Nah, ini nggak wajib sebenarnya ya, sesuai selera aja. Cuman yang pasti sebaiknya menggunakan pintu ya, untuk kemudahan akses yang pertama, yang kedua juga biar rapi. Jadi alat-alat kayak kanister, tabung, colokan-colokan semuanya tersimpan rapi di dalam kabinet, tidak terlihat dari luar. Kalau misalkan aquascape kalian bagus tapi mejanya bawahnya berantakan gitu kan, itu nggak enak juga kan dilihat. Lalu biasanya rekomendasi lain adalah adanya lubang-lubang di samping untuk selang ya. Jadi kalau kalian pakai kanister ataupun pakai filter lainnya, kabel-kabel bisa lewat situ, selang-selang bisa lewat situ. Plus juga bisa sebagai pegangan untuk memindah-mindahkan si kabinetnya. Dan yang terakhir, biasanya juga ada lubang belakang nih. Kalau kursor gue kelihatan nggak ya? Ini yang lubang di belakang, itu biasanya lubang untuk kabel ke mounting di dinding ya, untuk colokan listrik ke dinding. Desainnya siapa ini, Bang? Ini ASD, punyanya Dik. Ada Dik nggak sih? Ada tuh. Oh, udah gabung. Bergabung. Pinjam gambarnya Dek ya. Soalnya gambar lu yang paling ini nih ya, yang paling representatif untuk menunjukkan ADA style, lebih representatif daripada webnya ADA sendiri. Harusnya ini diundang Zoom juga nih Bang Dik ya kayaknya. Tuh, kata Dik kan lubang berdiri itu bagus, tapi lebih enak tidur. Emang lu ada teman tidur sekarang, Dik? Oke, kayak gitu aja. Cuman ada 5 slide. Silakan Arya, kalau misalkan ada pertanyaan. Ya, tadi untuk akuarium itu kan ada standar tebalnya Bang ya. Ya. Dan itu untuk standar tanpa rim. Tanpa rim, betul. Nah, misalkan kurang dari tebal itu harus pakai rim. Harus pakai rim biasanya. Ya. Jadi semakin tipis ya tanknya, artinya rimnya harus semakin banyak. Keliling atas, bahkan ada yang keliling bawah, bahkan ada yang melintang lagi di tengah kayak gitu. Jadi kalau makin banyak rimnya atau makin banyak tulangannya kan makin tidak enak dilihat satu. Nah, ya. Terus yang kedua juga mengganggu pada saat kita pengen maintenance, ataupun mengganggu pada saat kita misalkan mau naruh cakian lampu, mau naruh jepitan kipas dan segala macam. Jadi kurang enak lah kayak gitu kalau yang pakai rim. Cuman memang kalau akuarium yang gede-gede, kalian mau ngirit budget, memang harus pakai kaca yang lebih tipis biar murah ya, tapi harus pakai rim. Jangan tidak pakai, bahaya banget. Jadi untuk standar main aquascape itu lebih baik tanpa rim gitu ya Bang ya?
Kalau mementingkan estetika tanpa rim, tapi kalau misalkan mementingkan low budget ya silahkan dengan rim. Asal yang penting safety. Jadi biasanya tukang akuarium udah tahu sih kalau pakai rim ketebalan berapa yang bisa dibikin gitu, ataupun ukuran berapa. Misalkan kaca 6 mili, ukuran berapa maksimal dengan rim gitu untuk amannya dengan kondisi air penuh, dengan kondisi tinggi akuarium sekian. Ya, jadi untuk akuarium ini mending main safety ya. Mending main safety karena nggak jarang kalau kalian suka perhatiin grup-grup Facebook gitu ya. Apalagi kalau di rumah punya anak kecil gitu ya. Kadang-kadang anak kecil kan kita ya nggak tahu yang nepok-nepok kaca, ataupun misalkan ART lagi bersih-bersih terus gagang pel atau gagang sapunya kepentok ke kaca. Kalau safety faktornya itu kecil di bawah 4 ya, itu pasti akan gampang sekali pecah. Sekali pecah, kalau misalkan isi airnya keluar semua, substratnya keluar semua, isinya berantakan, nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau misalkan sampai mencelakakan orang yang di sekitar, itu kan bahaya banget. Jadi better safe than sorry lah. Gitu. Iya. Oke. Nah, ini mengenai posisi peletakan akuarium gimana nih Bang? Nah, kalau peletakannya, kalau gue pribadi memang nggak menguasai ilmu interior ataupun ilmu feng shui ya. Kayaknya si Dick itu yang lebih mengerti karena dia punya basic ataupun suka ngegambar desain interior lah. Cuman kalau gue sih ya meletakkan di mana posisi yang sering gue nongkrong di situ. Misalkan di depan kursi ataupun di ruang tamu ataupun di ruang keluarga. Posisi di mana yang kita bakal sering menikmati dan bakal sering memperhatikan si akuariumnya gitu. Mengenai misalkan tuh kata Dik di kamar mandi katanya. Ngapain lah nanti. Iya, berarti si Dik lebih sering nongkrong di kamar mandi dia. Iya. Ngebobnya di situ kan. Enggak, soalnya gini, apakah nggak apa-apa misalkan terkena sinar matahari atau shading? Kalau masalah masalah matahari sebenarnya gini. Kalau gue sih sebisa mungkin menghindari cahaya matahari apalagi langsung ya. Tapi kalau cuman kayak shading sedikit sih nggak terlalu masalah. Jadi kalau kalian taruh dekat jendela, ya sebaiknya jendelanya selalu tertutup gordennya. Kalau kalian taruh di teras, ya berarti artinya lampunya harus kalian sesuaikan jam hidup dan jam matinya sesuai dengan cahaya matahari. Karena kalau misalkan kalian terkena cahaya matahari, tapi lampunya dinyalain malam, sama aja dengan tanaman itu dipaksa fotosintesis hampir 24 jam, seperti itu kan. Jadi peletakan sih memang paling idealnya adalah indoor. Itu yang pertama, karena masalah cahaya nggak kena matahari. Dan yang kedua juga, indoor pasti suhunya akan lebih terjaga kan, lebih stabil juga dibanding kita taruh di outdoor ataupun di dekat jendela yang banyak cahaya mataharinya. Oh gitu ya. Kemudian mengenai ini kerataan. Oh benar. Nah itu yang sering jadi masalah juga buat baik di toko maupun di rumah untuk koleksi pribadi ya, karena kadang-kadang kita udah ngerasa akuariumnya udah rata, kabinetnya udah rata, tapi ternyata lantai kita yang nggak rata gitu. Jadi pada saat diisi air hampir full gitu kelihatan banget tuh sisi kanan sama sisi kiri, jeda antara batas kaca atas sama air itu berbeda. Ya memang mau nggak mau kalau misalkan memang lantai kalian yang miring, kalian harus kompensasi dengan ganjelan-ganjelan ya. Biasanya kalau misalkan kabinet tuh suka ada kakiannya kan, kayak kaki karet itu, mungkin salah satu kakinya kalian papas ataupun diganjal, seamannya aja lah itu. Tapi memang agak menyebalkan sih kalau udah diisi full ternyata lantainya miring gitu, airnya kelihatan miring. Sebenarnya ada untuk mengukurnya juga nggak Bang? Ada, biasanya kita pakai water pass kan, water pass. Cuman kan kayaknya nggak semua penghobi aquascape sampai sedetail itu sih ya. Biasanya kalau misalkan agak miring dikit ya udah diganjel. Ganjel ya. Nih, di toko di Aquajaya juga banyak kok yang miring-miring karena lantainya emang miring. Terutama kalau misalkan kalian naruh kabinetnya di sisi dinding tuh. Misalkan kan nih ruangan nih ya. Kalau di sisi dinding itu sama di tengah tuh biasanya lantainya tuh agak lebih terbenam yang tengah gitu. Iya. Karena strukturnya kan lebih kuat ke dinding kan. Jadi pasti biasanya agak sedikit miring, selisih 1-2 mili gitu. Menyebalkan sih. Ini kata Bang Dik, wajib water pass dulu. Oh iya, kalau sampean kan Dik buat klien. Iya. Kalau kita kan buat hobi. Kalau buat klien benar pasti pakai water pass. Benar tuh kata Dik. Kalau gue pribadi lagi nyeting di tempat klien memang selalu bawa water pass. Jadi kalau misalkan pas nyeting
sebelum nyeting bahkan akuarium masih kosong ya di set dulu water pass, kalau misalkan tidak horizontal gitu ya, nggak lurus banget ya diganjel. Nah sebenarnya untuk yang ganjel itu apa penting nggak pakai matras atau yang lain, busa matras gitu atau Oh, kalau ganjel di bawah kabinet ya biasanya bisa kalian pakai apapun. Tapi kalau pakai matras tadi benar juga kata Arya. Tadi mungkin gue lupa notice ya. Biasanya yang perlu diperhatikan lagi itu adalah tatakan antara kaca akuarium dengan kabinet ya. Kadang-kadang mungkin kita kabinetnya kurang rata ataupun ada pasir kerikil kecil gitu di kabinetnya. Kalau kalian naruh langsung akuariumnya nempel langsung sama kabinet tanpa ada alas apapun yang lembut, itu sebutir pasir silika aja itu bisa bikin pecah akuarium kalian. Jadi sebelum naruh akuarium dialas dulu dengan biasanya orang nyebut dengan busa ati ya, ataupun evamet, ataupun apa ya, bahasa pasarnya busa ati sih biasa orang bilang, karet gitu ya. Karet. Bisa sih dibeli di toko-toko yang ngejual kasur ataupun jual karpet, biasanya juga banyak jual dengan berbagai macam ukuran dan ketebalan. Tapi kalau untuk ganjel bawah sebenarnya bisa pakai apa aja sih ya. Kadang ada yang pakai apa itu yang putih-putih itu? Styrofoam. Ya. Nah, kalau styrofoam sih gue agak kurang rekomen ya, karena styrofoam ini kan benar-benar empuk ya. Kalau dia udah sangat padat, ya nanti dia akan tipis dan ganjelannya juga nggak akan lama gitu. Begitu juga untuk yang tatakan akuarium, kalau pakai styrofoam itu lama-lama bisa tipis. Terus yang kedua juga nggak enak dilihat mata sih. Kalau yang busa ati ini atau evamet itu kan biasanya kita pakai tipis ya, ketebalan maksimal mungkin 5 mili. Itu dan warnanya kan hitam, jadi secara estetis juga lebih enak dilihat. Oke. Begitu. Nah, kemudian untuk akuarium ini cara ngitung volume air akuarium gimana nih Bang? Apakah penting juga gitu kita harus tahu volume akuarium? Sebenarnya sih kalau gue pribadi gue nggak peduli sama volume akuarium. Kenapa? Kalau dulu orang banyak menghitung volume akuarium itu adalah untuk menggunakan untuk mencari tahu lampunya itu low light, medium light atau high light ya. Padahal sebenarnya aturan watt per liter itu sangat salah, sangat tidak valid. Mungkin nanti akan kita bahas di ronde-ronde berikutnya ya. Jadi kalau gue sih nggak terlalu peduli mau volume airnya berapa. Cuman biasanya orang suka ngitung itu adalah untuk memperkirakan beban ataupun berat si airnya sama hardscape-nya. Nanti dia akan mengkompensasi dengan kekuatan si kabinet sih sebenarnya. Gitu ya. Dan mungkin juga buat orang-orang yang di rumahnya ataupun area tempat tinggalnya kesulitan air, mungkin juga harus tetap menghitung volume air sih, karena harus tahu berapa kebutuhan air per minggunya untuk ganti air nih, karena air di rumahnya mungkin terbatas seperti itu. Mungkin untuk pakai air RO mungkin yang mahal gitu ya Bang? Iya, apalagi RRO kayak teman-teman di kota besar misalkan Jakarta kayak gua nih airnya jelek banget kan, jadi mau nggak mau memang harus pakai air RO. Tapi kalau air RO kalian nggak mau investasi yang agak mahal kayak beli mesinnya gitu ya, kalau akuarium kalian kecil sih bisa beli ini galonan merek Cleo. Nah si Cleo ini TDS-nya di bawah 10, jadi udah sama kayak air RO gitu. Oh gitu ya, gantinya Cleo itu. Iya, isi ulangnya 17.000 kok di Indomaret, bisa dipakai ya, lumayan kalau akuarium kalian 60 cm bisa dipakai, ataupun 30 cm 1 galon bisa buat seminggu lah, atau makan 2 minggu. Nah ini terkadang kita untuk akuarium suka ada tutup akuarium tuh Bang. Nah tutup itu ya? Beresiko nggak sih? Apakah jadi beban? Ya, sebenarnya yang dari kayu kadang. Nah, biasanya tutup akuarium itu untuk akuarium-akuarium yang pabrikan ya, kayak misalkan Jebo atau akuarium Ehem, S Hardware, yang mana akuarium dengan tutup itu aslinya tidak diperuntukkan khusus untuk aquascape. Biasanya tutup akuarium itu kan ditaruh orang sama pabrikan itu adalah tempat lampu ataupun tempat kipas dan kelistrikan-kelistrikan lainnya. Biasanya itu akuarium-akuarium itu ditujukan untuk teman-teman penghobi ikan aja ya. Apalagi ikan predator yang hobi melompat, jadi memang harus ada tutupnya. Tapi untuk di aquascape sih, ya kalau gua sih nggak suka pakai tutup itu. Yang pertama dari estetis kurang enak dilihat. Yang kedua juga kan jadi pengap. Jadi pengap artinya karena si lampunya panasnya itu tidak tersirkulasi dengan baik. Lalu tadi aku jadi blank ya, lu mau ngomong apa tadi ya?
Ya itu tidak tersirkulasi dengan baik dan nggak enak dilihat mata aja. Tapi kalau misalkan akuarium yang ukurannya udah gede banget dan biasanya pakai sump filter, yang mana sump filter itu biasanya kan airnya nggak akan selalu penuh ya. Biasanya diakali dia pakai kayak tutupan gitu. Jadi dibikin dari plywood lagi ataupun dari blockboard lagi keliling gitu. Itu sebenarnya untuk ngakalin nutupin si batas air. Jadi sehingga si akuariumnya terlihat penuh terus gitu. Dan itu nggak terlalu berat sih ya sebenarnya. Nggak mau ya. Nah, sebenarnya untuk kategori ukuran akuarium ini ada kelas-kelasnya nggak sih, Bang? Sebenarnya kalau untuk apakah itu dikatakan mega tank itu ukurannya sekian? Iya, itu sebenarnya pengkategorian itu nggak bisa beda-beda tiap orang. Biasanya sih pengkategorian itu dari kontes ya. Dan kontes yang membagi kategori itu biasanya cuma AGA. Jadi akuarium di bawah 28 liter dia sebut dengan small atau nano, 28 liter sampai 72 liter dia sebut dengan medium, di atasnya large, lalu ada very large, lalu ada lagi yang namanya mega tank gitu. Tapi pengkategorian dari liter itu sih nggak pasti gitu. Tiap orang ataupun tiap komite juri itu bisa beda-beda gitu. Jadi nggak usah terlalu dipedulikan sih sebenarnya. Apakah ukuran akuarium berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman di dalamnya? Misal untuk nanotank. Oh, ya sebenarnya sih pengaruhnya adalah keleluasaan kalian memilih jenis tanaman di akuariumnya ya. Kalau misalkan akuariumnya nano, ya artinya kalian harus pilih tanaman yang tidak bisa tumbuh lebih besar daripada ukuran akuariumnya. Misalkan kayak akuarium 30 cm gitu ya. Artinya paling kalau tanaman yang bisa tumbuh dengan optimal, bukan tumbuh dengan optimal ya, yang bisa dilihat dengan enak karena pertumbuhannya tidak terlalu besar, ya kayak contohnya tanaman jenis-jenis tanaman karpet ataupun tanaman kayak mos-mosan. Tapi kalau akuariumnya 30 cm, kalian taruh Java Fern gitu ya, ataupun microsorghum yang notabene bisa gede-gede, ya itu tidak sesuai, nanti layout akhirnya akan jelek gitu. Nah itu pertumbuhannya apakah misalkan yang tadinya harusnya besar jadi mengecil juga gitu Bang? Kalau tanaman sih enggak. Kalau dikasih kebutuhan hidup yang sesuai, yang optimal, maksudnya misalkan lampunya sesuai, dia highlight atau medium tergantung tanamannya ya, ataupun CO2-nya juga sesuai, nutrisinya pas gitu, dia akan bisa tumbuh dengan sangat besar dengan dia optimal. Cuma biasanya yang berpengaruh itu ke fauna. Kalau fauna misalkan ikan gitu ya, makin kecil dia tempatnya, makin sulit dia tumbuh sampai ukuran maksimal dia optimal gitu. Kalau untuk fauna ya. Jadi kalau untuk ikan makin besar tempat tinggalnya, dia ngerasa seperti mirip di alamnya, dia akan bisa tumbuh dengan optimal, besar maksimal gitu. Itu sih pengaruhnya paling. Ya, lanjut. Wah ini dari Fahrul NH, Bang, gimana caranya hilangkan goresan di kaca akibat gesekan karena spons kasar? Akuariumnya GX 600. Kalau udah tergores agak sulit sih. Biasanya sih, gue nggak terlalu paham ya. Memang ada teknik-teknik kayak orang moles kaca gitu. Ada yang menggunakan amplas halus, tapi memang amplasnya sangat halus sekali ya. Yang grade 3000, grade 4000 digosok pelan-pelan menggunakan air. Mungkin itu akan bisa hilang. Tapi ada juga yang bilang bisa ada obatnya gitu, tapi gue nggak terlalu ngerti sih, nggak terlalu paham. Kalau gue pribadi, kalau akuarium bagian depan udah banyak baret-baretnya, ya pada saat rescape ya dibalik, yang tadinya belakang jadi depan sekarang. Kayak gitu paling ngapain. Gitu ya, iya betul ya. Iya, tapi mesti di rescape dulu kan ya. Iya. Oke, atau ini kalau di foto kelihatan banget goresannya ya di Photoshop lah. Photoshop edit, dihilangin. Iya, berarti sebenarnya kalau udah kegores susah ya Bang ya. Sebenarnya berarti mesti hati-hati kitanya. Mesti hati-hati. Makanya tadi dari awal krusial tuh milih jenis kaca, milih jenis akuariumnya, dan misalkan kalian pakai, nah biasanya kan yang sering baret itu kalau kalian pakai scraper ya. Scraper itu kan tajam. Nah, scraper itu kalian menggunakannya harus satu arah gitu, ke bawah aja. Biasanya ke bawah. Jangan naik turun, apalagi kiri kanan tuh gampang banget baret gitu. Oh, hati-hati aja gitu sih. Ya. Nah, dari
Fahri Agam 06. Akuarium untuk aquascape apakah bisa pakai akuarium bahan plastik? Ya sebenarnya bisa-bisa aja, karena kalau secara definisi kayak di ronde yang lalu ya, akuarium Ya. itu adalah sebuah wadah yang bisa menampung air dan setidaknya memiliki sisi transparan pada satu sisinya gitu. Jadi mau bentuknya seperti apa, mau bahannya apa, asal dia bisa nampung air dan ada sisi transparannya, itu bisa disebut akuarium. Dan bisa didekorasi menjadi sebuah aquascape. Jadi nggak masalah mau bahannya apa, cuman kalau plastik ya lebih gampang baret lagi dibanding akrilik, dan bahan plastik itu juga lebih gampang berubah warna ya, biasanya menguning atau pudar atau burem kayak gitu, atau retak-retak bahkan gitu. Jadi nggak awet gitu. Mending main kaca aja Bang ya. Iya, mending kaca atau akrilik lah. Khusus untuk yang nurunin ketebalan mili dan menebalkan mili bagian bawah tank, ngaruh nggak ke tekanan di dalam tank Bang? Aduh saya bingung nih bahasanya. Gua ngerti maksudnya. Cuman yang pertama sebelum gua ngejawab, mungkin banyak yang salah kaprah. Apa namanya? Singkatan dari milimeter itu bukan ml ya, tapi mm. ml itu Mobile Legend. ml itu mililiter. Ya, jadi iya, sebenarnya itu maksudnya mililiter ya. Milimeter pasti maksudnya ketebalan kaca. Jadi satuannya mm ya, bukan ml. Nah, kalau biasanya tekanan air itu lebih berpengaruh terhadap tinggi kolom air dibanding lebarnya. Jadi kalau biasakan teman-teman itu nebelin kaca di bagian bawah, ya lumayan ngebantu, tapi lebih diperhatikan adalah tinggi kolom air maksimal yang bisa kalian gunakan gitu. Kalau misalnya kacanya terlalu tipis, ya mungkin airnya kalian nggak usah isi penuh gitu, daripada berbahaya. Nah, sebentar ya, dari Wibowo_Johan. Apa ada istilah standar untuk akuarium, untuk ukuran akuarium? Misal orang luar kok pakai istilah 120p, 150p. Nah, ini lagi-lagi nih kerjaannya si Amano. Jadi memang ada aja yang pertama kali ngeluarin istilah pakai PP di belakang itu adalah Amano. Jadi itu adalah salah satu dimensi standarnya akuariumnya ADA. Jadi kalau nggak salah kayak yang 60p itu panjang 60, lebar 30, tinggi 36. Jadi setiap ukuran P-nya Amano tuh punya ukuran standar, dan ada kode lain selain P yang ukurannya bukan seperti itu. Nah, istilah yang PP ini jadi banyak ditiru oleh pabrikan-pabrikan luar, pabrikan-pabrikan lain, dan penghobi-penghobi lain. Padahal sebenarnya istilah P di sini kalau kalian sering baca di Facebook atau di forum-forum itu merefer kepada jenis akuariumnya si Amano gitu. Bukan jenis akuariumnya Amano, jenis akuariumnya ADA. Kalau akuarium saya berkerak dan sulit dihilangkan, gimana cara menghilangkannya? Nah, ini memang banyak problem dari teman-teman aquascape ataupun penghobi akuarium adalah akuarium yang berkerak. Nah, buat kalian tahu dulu, akuarium yang berkerak itu sebenarnya adalah dari kapur ya. Jadi air itu secara alami memang akan mengandung kandungan kapur di dalamnya. Dari mana? Ya memang dari mata air itu ataupun dari aquifer penyimpan batuan penyimpan si air itu mengandung mineral yang ada kapurnya. Kapur ini ya istilah teknisnya biasanya orang ngomong CO3 lah ya, atau karbonat. Nah, si karbonat ini bisa larut ke air, dan kalau masuk ke akuarium itu bisa maaf tadi kayak ke disconnect. Ya. Nah, si kadar kapur ini biasanya di aquascape itu ataupun di parameter air itu dikenal dengan istilah KH ya, karbonat hardness. Jadi semakin tinggi KH-nya, maka semakin banyak nanti kandungan kapurnya, dan semakin banyak pula, semakin tebal pula kerak kacanya. Nah, kalau udah putih-putih kayak gitu memang agak sulit dibersihkan, cuman bisa dibersihkan dengan menggunakan zat yang sifatnya asam, misalnya kayak HCl ataupun kayak Pepsodent. Pepsodent itu kan ada kandungan asamnya ya. Jadi kapur ini kan sifatnya bisa luruh ataupun larut terhadap zat yang asam. Jadi biasanya dibersihkan menggunakan zat tersebut, zat asam. Tapi gak usah panik, karena belakangan udah banyak kok obat-obat jamur kaca ataupun obat-obat kerak kaca yang dijual khusus untuk akuarium. Jadi itu tinggal dipakai aja sambil diamplas pakai amplas yang paling halus, atau biasa juga orang pakai cutter pelan-pelan ya, satu arah, itu lama-lama bisa hilang. Tapi jangan kondisi ada airnya ya, jangan kondisi ada fauna ataupun tanamannya, nanti
tanamannya mati, ikannya mati. Tapi kalau memang udah parah banget ya bener tuh kayak yang komen tadi, beli baru. Baru ya. Beli baru. Dan emang ada cairan itu kan emang ya? Buat Iya ada cairan. Tapi kalau belum terlalu parah itu ya kayak gue bilang tadi pakai Pepsodent. Nggak harus itu bisa ya? Si pasta gigi bisa. Jadi si pasta giginya diolesin ke kerak-kerak kaca, biarin sampai kering, nanti dikerik pakai pisau silet ataupun cutter, itu bisa. Oke, Bang, ini tuh sebenarnya kan waktunya hanya 1 jam. Nih Bang Wendy gimana ya Bang? Lanjut pertanyaan apa? Tadi kan kita memang ada terkendala teknis sama koneksi sekitar 15 menitan tuh. Iya. Tambah 15 menit lagi aja. 20 menit ya, 20 menit. Kalau pertanyaan masih banyak. Pertanyaan banyak sih, cuman milihnya nih sebentar. Yang agak nyerempet nggak apa-apa, tapi kalau terlalu out of topic ya nanti aja. Tuh yang komen ada juga tuh, saya sudah coba pakai citron dan lain-lain. Ya citron bisa juga kan, citron asam. Cuman memang kalau memang udah terlalu parah ya memang sulit gitu. Memang harus sampai di sampai di amplas halus pakai cutter segala macem. Kalau gue nggak mau repot sih, biasanya kalau udah parah banget ya dijadiin akuarium untuk penampungan ikan, penampungan tanaman. Iya. Ini ada yang bertanya Bang, kalau tank kaca pecah bawahnya, terus substrat pakai soil pupuk das dan lain-lain, pas di rescape soil kok kotor ya? Oh ya iya, namanya kalau kita nge-rescape, mau dia pakai soil, mau pakai pasir apapun, pasti kan banyak kotoran di bawah. Jadi kotoran itu memang tidak tersedot pada saat kalian mengganti air, jadi wajar-wajar aja banyak kotoran di bawah. Nah kotoran itu pada saat kalian misalkan substrat yang mau dipakai lagi, kalau gue sih nggak pernah gue bersihin, biasanya gue pakai lagi aja, nanti bagian atasnya ditutup pakai substrat yang baru, biar kotorannya nggak naik. Atau kalau mau dibilas sekali aja, jangan dicuci bersih. Kalau soil mah dicuci nggak bakal bisa bersih, namanya juga tanah ya. Gitu. Iya, malah larut ya kalau dicuci ya. Iya, malah hancur ntar. Ini ada yang nanya, Bang, apakah besar kecil akuarium pengaruh ke cepat mature apa tidaknya akuarium? Nah, ini menarik pertanyaannya nih. Sebenarnya jawabnya dari siapa nih? Sebentar. Bisa agak teknis. Kok nggak kelihatan ya namanya ya? Iya. Nah, ini pertanyaan sebenarnya banyak orang yang mungkin salah kaprah ya. Karena ngerasa, apalagi pemain-pemain baru ya, gue pemain baru, mulai pakai akuarium kecil aja deh gitu. Padahal semakin kecil ukuran akuarium kita, maka akan semakin sulit sebenarnya hobi aquascape ini. Kenapa? Karena kan aquascape ini sejatinya adalah kita merawat airnya ya. Dan semakin kecil volume air, maka parameter air itu akan semakin gampang berubah, semakin sulit untuk stabil gitu. Jadi kalau ukuran akuariumnya kecil, parameternya sulit untuk dibuat stabil gitu. Ada terjadi perubahan sedikit aja, misalkan amonianya naik sedikit ataupun pupuknya terover sedikit, itu akan merusak ekosistem gitu, merusak keseimbangan. Jadi kalau pengaruh ke cepat mature apa enggaknya, sebenarnya enggak. Cuman lebih pengaruh kepada si parameter air tadi. Makin besar volume air, makin besar ukuran akuarium kalian, mengontrol si volume air, mengontrol si parameter airnya itu akan lebih gampang. Itu aja sih. Cuman ya artinya akuarium lebih besar memang akan mengeluarkan budget lebih banyak. Jadi untuk belajar sih pemain-pemain baru idealnya pakai ukuran akuarium 60 cm deh sampai 90 cm. Kalau di bawah itu mending jangan, karena akan sangat sulit buat pemain baru. Mesti rajin ya Bang ya? Mesti rajin. Dan mesti sering-sering kontrol parameter air, dan itu kan pemain lama aja banyak yang nggak peduli sama parameter air sebenarnya. Iya. Berarti sebenarnya untuk water chain gimana, pengaruh juga Bang ya ukuran? Ya, semakin besar semakin bisa lama gitu, atau semakin besar gimana? Semakin bisa lebih lama jeda ataupun repetisi kita ganti air, karena semakin besar volume air ya sebenarnya tergantung juga sama biota ataupun bioload ataupun jumlah ikan dan jumlah kotorannya yang ada ya. Tapi biasanya makin besar volume air, artinya jumlah amonia yang sebagai masalah utama di aquascape itu akan lebih lama naiknya gitu, karena volume airnya banyak gitu, kontaminannya sedikit. Jadi kalau misalkan akuariumnya kecil,
apalagi kalau ikannya agak padat gitu ya, ataupun misalkan tanamannya banyak yang melting terus nggak dibersihin, jarang ganti air, itu akan lebih gampang berubah, sehingga kalian harus lebih sering ganti airnya gitu. Oke. Makanya tadi idealnya 60 sampai 90 lah, buat belajar tuh akan sangat nyaman. Ya standarnya segitu ya Bang ya. Sudah nih Ridwan Herdian. Terus kalau udah belum nih ya? Minimal buat aquascape dengan volume air full kacanya harus berapa mili, Kacanya harus tergantung berapa dari mili, Bang? tergantung dari ukuran akuariumnya, kayak yang gua jelasin di awal tadi. Tapi kalau kalian misalkan tadi nggak join dari awal ya, kalau akuarium 60 cm ya minimal pakai 6 mili lah, 6 mili. Kalau 90 cm pakai 10 mili gitu. Itu dengan asumsi akuariumnya rimless ya, tanpa tulangan. Makin besar akuarium, makin tinggi kolom airnya, harus makin tebal kacanya gitu. Ahmad Riyadi 1128, yang paling penting dan yang harus dijaga di aquascape apa? Kalau gua sih, kalau ditanya parameter air. Air paling penting. Iya, karena sumber kehidupan di akuarium ataupun di aquascape itu adalah airnya. Kalau airnya sehat, ya pasti nanti ekosistemnya juga akan sehat gitu. Dan kalau di aquascape yang dilihat itu parameter air paling penting adalah kalian harus selalu kontrol kadar amonia, lalu ngeliat KH sama pH-nya 3 itu aja. Jadi kalian mau nggak mau memang harus punya water tester. Karena banyak pertanyaan orang, kenapa tanamannya nggak tumbuh, kenapa ikannya mati mulu. Karena mereka nggak tahu sebenarnya apa yang dikandung di dalam airnya gitu. Dan sumber kesehatan semuanya dari air, sumber penyakit dan sumber racun semuanya juga dari air gitu. Karena gue ingat banget tuh petuahnya Pak Arif Hamzah, salah satu senior kita, bilang ya, sejatinya aquascape itu bukan hanya seni menata ataupun dekorasi akuarium, tapi adalah seni merawat air. Itu benar banget ya, benar banget. Maksudnya keseimbangan ekosistem gitu Bang? Itu pasti, tapi semuanya kan balik lagi ke air. Kayak kalau kita ngomong ekosistem, cahaya itu menerpa ke air, CO2 itu larut ke air, nutrisi itu larut ke air, oksigen juga larut ke air. Jadi semuanya intinya di air sebenarnya ya. Ya sama kayak manusia aja, intinya adalah ya lingkungannya, udaranya gitu. Kalau udaranya jelek ya pasti penyakitan. Oh iya sih, betul. Ini ada Nanan lagi nih. Tank ada masa usianya nggak sih? Maksudnya apa, setelah berapa tahun harus ganti, nggak layak atau nggak layak pakai lagi? Ini pertanyaan yang bagus dan mungkin gue belum bisa jawab ya, karena gue belum pernah punya kaca akuarium yang gue rawat sampai belasan tahun, kayaknya belum pernah. Cuman selama ini di toko itu ada akuarium yang umurnya mungkin udah lebih dari 5 tahun dan masih layak pakai banget sebenarnya. Cuman biasanya masalah terutama di akuarium itu bukan adalah akuariumnya lem-lemannya lepas atau bocor atau apa, tapi ya itu tadi, kerak-kerak kaca ataupun baret-baret, sehingga kalau misalkan masih kita maksa make ya jadi terlihat jelek gitu. Jadi kalau selagi akuariumnya kacanya masih bening, masih bersih gitu, masih belum terlalu parah baretnya, ya masih bisa dipakai gitu. Sebenarnya ngaruh ke lemnya juga nggak sih Bang? Misalkan udah terlalu lama tuh bisa jebol tiba-tiba gitu. Pasti ada umurnya, cuman seberapa lama umurnya gue sendiri nggak bisa jawab, karena ya gue juga kan main masih belum lama-lama banget, itu masih 13 tahun mungkin. Iya. Kalau misalkan teman-teman yang mainnya udah lebih lama ataupun pernah punya akuarium lungsuran dari kakeknya dan masih bisa dipakai, ya mungkin itu bisa menjawab pertanyaan ini ya. Ternyata ada loh akuarium yang udah umurnya puluhan tahun masih bisa dipakai gitu. Tapi gue yakin sekali lagi pasti lem itu juga ada umurnya sih. Tuh, kata Dik tuh, ada tanknya dari 1980. Aduh, keren tuh. Proyeknya banyak nih Bang Dik. Lebih tua dari gue belum lahir berarti. Iya sama. Rizky Setiawan 130, Bang, kalau ukuran akuarium 70 x 35 x 35 pakai kanister DIY pH 2000 liter per hour, harusnya kebesaran atau udah cukup? Nah, ini hitungnya gini. Nah, ini mungkin salah satu bisa menjawab salah satu kegunaan tadi, kalau arenanya bisa ada untungnya nggak sih menghitung volume air akuarium. Biasanya gue make volume air akuarium itu adalah untuk menghitung seberapa besar arus yang gue butuhkan di dalam aquascape ya.
Nah, misalnya kalau gue pribadi sih ada rule of thumb-nya yang gue bikin sendiri ya sesuai dengan pengalaman. Kalau misalnya akuarium kalian itu katakanlah di bawah 60 cm, biasanya gue minimal 10 kali dari volume akuariumnya. Jadi kekuatan pompanya minimal 10 kali. Biasanya malah 15 sampai 20 kali ya. Misalkan akuariumnya 60 cm nih, volumenya 60 liter. Jadi minimal pompa yang dipakai adalah 600 liter per hour minimal loh. Minimal Biasanya ya. gue malah lebih. Misalnya gue lebih malah 700, kadang 1000, kadang 1200 gitu. Nah, kalau akuariumnya sekitar 60 sampai 120 cm, ya sama kurang lebih 10 kali juga, 10 sampai ya sekitar 10 sampai 15 kali juga. Jadi misalkan akuariumnya 90 cm, itu kan 200 liter ya. Minimal kalian pakai berarti 10 kalinya 200 kali 10 adalah 2000 liter per hour. Tapi kalau akuariumnya udah katakan di atas 500 liter, jadi faktor pengalinya akan lebih kecil. Jadi biasanya gue kaliin 5. Katakan akuariumnya 1000 liter ya, ya minimal pompa yang gue pakai itu adalah 5000 liter per hour, kayak gitu. Nah, dari kekuatan pompa sendiri, ini sebenarnya juga nggak real ya. Nggak real dalam artian adalah ada efisiensinya. Katakan misalkan ada filter kanister pabrikan ngeklaim dia punya kekuatan pompa 1000 liter per hour. 1000 liter per hour ini adalah klaim di mana kekuatan pompa itu tidak punya beban, dalam artian tidak ada media filternya, dan juga dalam posisi yang horizontal gitu, yang bukan posisi nendang vertikal ke atas gitu ya. Dan juga semakin panjang selangnya, artinya efisiensinya akan semakin kecil. Bisa-bisa akuarium yang kanister yang ngeklaimnya 1000 liter per hour setelah diisi media, setelah dipasang di akuarium yang agak tinggi, itu paling kekuatan realnya paling cuma 400 sampai 500 liter per hour. Belum lagi kalau kalian tambahin kayak reaktor lah, ataupun media filter yang lebih padat lah, ataupun seperti apa. Tapi hitungan gua tadi yang pengali 5 atau pengali 10 tadi itu adalah hitungan kasar, berlaku untuk spek yang tertera ya. Jadi kalau misalkan power head-nya spek yang tertera 2000 liter per hour, artinya ini bisa dipakai pada akuarium maksimal ukuran 200 liter. Balik lagi ke pertanyaannya, kalau 70 kali 35 kali 35, kanisternya 2000 liter per hour itu udah lebih dari cukup sih. Kalian pasangin dengan reaktor aja, yang reaktor itu kan cukup mengurangi arus ya, itu udah sangat cukup banget. Iya, ikan udah kalau, bisa renang-renang ya. Iya, dan kalau kegedean ya kalian bisa, kalau apalagi kanister DI ya, bisa ditambahin keran ya, stop keran ya, jadi agak dicekek aja, agak dikecilin gitu. Oh iya, harusnya ditutup dikit ya. Oh ini sih nggak berhubungan, mau dijawab ini bang, parameter air. Ya kalau udah terlanjur nongol nggak apa-apa deh. Udah terlanjur nongol ya? Ya, setelah setting air yang baik dan parameternya hampir seimbang untuk dimasukkan dalam aquascape. Ini pertanyaannya kayak gimana ya? Nggak ada pertanyaannya juga. Atau mungkin gini kali pertanyaannya ya. Bagaimana parameter air yang baik sebelum dimasukkan fauna atau sebelum dimasukkan tanaman kali ya? Kalau gue sih biasanya lihatnya dari kadar amonianya. Kalau amonianya udah 0 ataupun mungkin nitritnya udah 0, artinya air itu udah mature, artinya bakteri nitrifikasi udah berjalan, artinya kita udah bisa masukkan fauna dan masukkan tanaman, karena amonia ini adalah sebagai racun utama di aquascape ya. Selain dia ngebunuh fauna, dia juga bisa bikin melting tanaman, sekaligus dia juga sebagai makanan utama si spora algae. Jadi untuk mencapai kalian amonia 0 itu biasanya lakukan cycling terlebih dahulu. Cycling 1 minggu sampai 2 minggu tergantung misalkan kalian pakai bakteri starter atau enggak gitu. Apalagi kalau kalian pakai soil ya, kalau pakai soil atau pakai pupdas itu biasanya amonianya akan lebih tinggi di awal setting. Oke, gimana bang? Cukup? Sudah jam 9.15. Kalau tadi kan gue bilangnya 20 menit ya, 5 menit lagi lah ya. Kalau masih ada pertanyaan, kalau enggak nanti Arya aja yang nutup. Kalau masih ada pertanyaan monggo. Banyak nih. Nah bang, ini pertanyaan harga nih bang. 2,1 meter biayanya berapa? 2 ukuran kayaknya ini ya 2,1 meter ya. Ya bisa berapa ya? Gue juga nggak hafal sih. Kalau pengen tahu langsung aja kontak itu ke Aquajaya Bekasi atau Aqualand.
Tergantung dari ketebalan kacanya mau berapa, lalu ukuran lebar sama tingginya berapa, kayak gitu. Iya. Jadi kalau harga sih gua nggak hafal. Jangankan harga akuarium yang custom ya, misalkan kalian nanya harga tanaman di Aquajaya berapa, gua nggak pernah hafal. Aduh. Beda Lampu kaca kayak biasa ini, dengan Bang, ya. optik clear, apa pengaruh ke pemilihan lighting? Sebenarnya enggak sih, karena kan kaca biasa sama kaca optik clear itu cuma beda si kandungan ironnya ataupun kandungan Fe-nya ya. Makin kecil kandungan ironnya, makin bening lah dia, makin optik clear lah kita sebut grade-nya ya. Nah, kalau ke pemilihan lighting nggak terlalu berpengaruh karena kan lighting itu dari atas, nggak tertutup oleh kaca gitu ya. Kecuali akuariumnya kalian tutup sama kaca ya, pasti sedikit banyak ada perbedaannya antara akuarium yang low iron dengan high iron. Cuman kalau gue biasanya sukanya pakai optic clear itu adalah gue akan naruh lampu di belakang ya. Biasanya pakai lampu yang putih agak kebiruan, katakanlah sekitar 10.000 Kelvin gitu ya. Karena dengan adanya lampu di belakang, kaca optik clear kan bening banget ya, bisa memendarkan cahaya dengan sangat baik gitu, meneruskan cahaya dengan sangat baik. Jadi kalau di foto itu nanti pinggiran-pinggiran kacanya itu di kiri kanan dan bawahnya jadi kayak terang bersinar gitu loh, kayak putih kebiruan kalau di foto. Iya, ada efek-efeknya. Tapi kalau misalkan kacanya kaca biasa, gue pakein lampu kayak gitu, yang nongol warnanya bukan putih kebiruan, malah hijau gitu, malah makin kelihatan warna kaca biasanya gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk menjawab pertanyaan ini ya nggak ngaruh kalau untuk lampu ke akuariumnya, cuman itu tadi gimmicknya. Kalau optic clear kalian bisa inilah pamer lah gitu. Kalau kacanya itu bisa bersinar gitu. Itu doang sih. Bang, kayaknya gimana? Cukup? Boleh. Ada ini aja mungkin teaser buat ronde ke-4 berarti ya. Minggu depan ronde mau ngebahas apa ya? Kita masuk ke filtrasi ya, Bang ya. Oke, ke filtrasi nih. Kebetulan nih ada yang nanya susunan filter terbaik gimana minggu depan ya. Ini siapa? Wayan Donatello. Minggu depan. Jadi minggu depan kita akan ngebahas filtrasi ya. Ya, filtrasi, Bang. Ya, mungkin akan gua bahas jenis-jenis filter yang biasa dipakai sama mungkin dari media filter ya. Sebenarnya kalau ngebahas filter bisa panjang banget sih, bisa detail banget. Tapi kita bikin satu ronde aja. Nanti setelah filter mungkin baru kita bisa masuk ke ngebahas fotosintesis ya. Karena akuarium udah, kabinet udah, filter. Oh, lampu belum ya? Lampu ya, iya. Oh ya, lampu kan masuk dalam fotosintesis. Oke. Jadi minggu depan kita filter ya. Iya. Oke. Ini masih banyak yang bisa dibahas sih, Bang. Cuman karena waktu juga ya, Bang Wendy pun mesti harus istirahat. Iya, gue mau syuting lagi hari abis ini. Iya, tuh. Mau bikin konten. Ini sibuk banget. Bikin konten. Oke, cukupkan sampai sini pertemuan kita di ronde ketiga. Terima kasih buat Bang Wendy. Semoga sehat selalu ya, Bang ya, biar bisa terus berbagi ilmu. Iya, terima kasih teman-teman Arya. Buat teman-teman juga, terima kasih sudah bergabung sejauh ini. Mohon maaf, banyak pertanyaan yang belum dibacakan. Seperti biasa, pengumuman pemenangnya nanti saya umumkan setelah acara ini ya, Bang ya. Ada giveaway. Kalau pertanyaannya masih belum terjawab, nanti bisa tanyakan di kolom komentar video hari Kamis jam 11:30 ya di channel Aquajaya Aquariset. Ya, nanti ada siaran ulangnya di channel YouTube Aquajaya X Aquariset. Silahkan di subscribe ya. Oke, sampai ketemu di ronde berikutnya, ronde 4 membahas filtrasi di hari Senin jam 8 malam ya, Bang ya. Oke. Mungkin ada penutup, Bang, seperti kayak di YouTube bilang aquascape itu. Enggak lah. Ini aja paling mungkin penutupnya karena kan kita udah berjalan 3 ronde ya, harusnya bisa lebih stabil lagi dari sisi teknis. Cuman tadi ini kendala teknis yang tak bisa dikendalikan karena tiba-tiba internet koneksi di tempat gua mati. Jadi mohon maaf sekali lagi tadi tertunda 15 sampai 20 menit, tapi udah kita kompensasi dengan memperpanjang IG Live ini ya. Minggu depan formatnya masih tetap akan menggunakan OBS ya karena kita mungkin akan ada bahas presentasi, pakai slide presentasi lagi. Ya, itu. Semoga lancar nanti minggu depan ya. Oke, Bang, ditutup dengan jargonnya gimana? Oke, belajar aquascape. Nah,
aquascape itu nggak mudah, tapi sebenarnya aquascape itu nggak mudah ya, nggak ada yang bilang aquascape itu mudah, cuman tidak susah juga kalau kita mau belajar. Jadi kalau kalian tahu basicnya, kalian tahu ilmunya, itu akan mudah gitu. Tapi jangan hanya teori-teori doang ya, harus dipraktekkan juga gitu. Oke, terima kasih banyak Bang Wen untuk waktunya. Selamat beristirahat ya. Sampai ketemu lagi Arya, minggu depan. terima kasih Ya. thank you juga yang udah nonton. Bye bye Istri juga. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.